Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami akan mempresentasikan Jurnal Manajemen Informatika dan Sistem Informasi dengan judul Penelitian Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Web pada SMK Negeri 2 Kripan. Dan ini kelompok kami yaitu Aisyah Ulil Maulina, Mustika Putri Narni, Rahma Novita Anggraini, dan saya sendiri Muhammad Alfian. Berikutnya di sini ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran terakhir daftar pustaka. Berikutnya pendahuluan. Banyak sekolah yang menggunakan sistem konvensional dalam penyimpanan data penerimaan siswa baru. Contohnya pada SMK Negeri 2 Kuripan. Maka dari itu dibuat aplikasi penerimaan peserta didik baru berbasis web untuk mengurangi pemborosan kertas, mengurangi pemborosan dana operasional panitia, dan mempermudah admin dalam mengelola data. Selanjutnya tinjauan pustaka. Penulis dari Solihin Miftahus dan Siti Mujilahwati, judul penelitian Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Web Online di SMK Muhammadiyah 7 Kedungring, Lamongan. Hasil penelitiannya, sistem informasi yang dihasilkan dari laporan ini digunakan untuk menerima peserta didik baru secara online dalam tahun ajaran baru. Metode. Pengumpulan datanya yaitu pertama observasi. Metode observasi melakukan pengamatan langsung di SMKN 2 Kuripan. Khususnya di bagian pendaftaran peserta didik baru masih dilakukan dengan sistem manual. Kedua itu wawancara dengan kepala sekolah dan wakil kesiswaan selaku ketua panitia didapatkan hasil bahwa SMKN 2 Kuripan membutuhkan sistem penerimaan peserta didik baru berbasis web untuk pendaftaran peserta didik baru. Selanjutnya perencanaan sistem. Berdasarkan format sistem yang berjalan, calon siswa harus datang ke sekolah untuk meminta formulir pendaftaran kepada panitia. Setelah mengisi formulir, pendaftaran calon siswa akan menyerahkannya kembali kepada panitia berdasarkan kelengkapannya untuk dicatat pada buku pendaftaran umum dan mendapat nomor pendaftaran. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kami yaitu Aisyah Ulil. Aisyah Ulil, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya yaitu flow map sistem yang diusulkan. Pada sistem yang diusulkan, alur sistemnya adalah calon siswa akan mengakses halaman website penerimaan peserta didik baru SMKN 2 Kuripan. Kemudian, mereka dapat mengakses halaman utama calon siswa untuk mengisi formulir pendaftaran. Setelah semua data diisi dan disimpan, calon siswa dapat mencetak formulir yang sudah diisi dan mencetak kartu pendaftaran. Setelah itu, calon siswa harus membawa berkas pendaftaran yang sudah dicetak ke SMKN 2 Kuripan untuk divalidasi oleh panitia PBDB. Lanjut. Berikut ini merupakan gambar use case diagram. Di sini terdapat 3 aktor yaitu siswa, user sekolah, dan juga admin. Di sini siswa dapat mengakses beberapa halaman seperti halaman home, profil sekolah, jadwal, panduan persyaratan, dan pendaftaran, cetak form dan kartu pendaftaran, mencari data siswa, dan info jurusan. Untuk user sekolah dapat mengakses halaman cari data pendaftar, dapat melakukan edit data pendaftar. Kemudian untuk admin pastinya dapat melakukan akses ke banyak halaman seperti home, profile, setting jadwal, setting panduan, dan banyak lainnya. Lanjut. Berikut ini merupakan gambar activity diagram login. Berdasarkan gambar activity diagram login berikut ini, admin atau user sekolah mengakses halaman login dan sistem akan menampilkan form login. Kemudian, admin atau user sekolah harus mengisi username dan password. Setelah itu, klik login, dan nantinya jika username dan password yang dimasukkan sesuai, maka sistem akan menampilkan halaman utama admin atau user sekolah sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Lanjut.
Berikut ini merupakan gambar dari activity diagram pendaftaran. Menu pendaftaran ini berfungsi untuk mengisi form pendaftaran. Form pendaftaran akan aktif sesuai dengan jadwal pendaftaran. Jika calon siswa memilih menu pendaftaran sebelum jadwal pendaftaran, maka sistem akan menampilkan informasi mengenai pendaftaran belum dibuka. Namun, jika calon siswa memilih menu pendaftaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan, maka sistem akan menampilkan form pendaftaran. Selanjutnya, calon siswa akan mengisi form pendaftaran. Setelah semua data diisi dengan lengkap, maka calon siswa tersebut dapat melakukan klik tombol simpan dan nantinya sistem akan melakukan save ke dalam database. Lanjut. Berikut merupakan gambar dari activity diagram view detail pendaftar. Pada bagian view detail pendaftar ini berfungsi untuk melihat data lengkap siswa. Pada halaman ini, user sekolah atau admin dapat memilih menu tabel pendaftar. Setelah itu, dapat memilih tombol detail pada data siswa yang ingin dilihat. Dan nantinya, sistem akan menampilkan data lengkap dari siswa yang dipilih tersebut. Lanjut. Di sini terdapat use case dari cara cari data pendaftar. Di sini user terlebih dahulu melakukan login, kemudian ke halaman data pendaftar. Setelah itu, sistem akan menampilkan form cari data. Pada form tersebut, user dapat memasukkan nama atau nomor pendaftaran dan klik cari data siswa. Jika data yang dicari ditemukan, maka akan tampil data yang dicari. Namun, jika data yang dicari tidak sesuai dengan data yang ada, maka akan tampil data tidak ditemukan. Lanjut. Berikut merupakan gambar dari activity diagram admin. Admin ini berfungsi untuk menambahkan data atau user. Di sini, admin dapat memilih menu tabel admin. Kemudian, sistem akan menampilkan data pengguna yang tersimpan. Kemudian, klik tombol data user dan mengisi data user pada form yang disediakan oleh sistem. Setelah form terisi, klik tombol simpan dan data akan tersimpan pada database. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmanovita. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Aisyah Ulil Maulina pada perancangan sistem sequence diagram login. Pada sequence ini diawali dengan mengakses form login, kemudian mengisi username dan password. Selanjutnya akan dicek pada database. Jika pengecekan sesuai, maka akan ditampilkan halaman utama sesuai hak akses. Lanjut. Sequence diagram pendaftaran. Pada sequence diagram pendaftaran ini, calon siswa memilih menu pendaftaran pada halaman utama. Sistem akan menampilkan formulir pendaftaran peserta didik baru. Calon siswa baru mengisi formulir pendaftaran lengkap, kemudian klik simpan. Lanjut. Hasil dan pembahasan. Pada halaman login ini merupakan halaman pertama sistem PPDB SMKN 2 Kuripan. Untuk petugas adalah halaman login yang terdiri dari form input, username, dan password. Kemudian ada halaman utama user sekolah. Pada halaman utama user sekolah ini berisi menu yang digunakan untuk memvalidasi data peserta didik baru di SMK Negeri 2 Kahuripan. Ini merupakan tampilan halaman home. Nah, pada halaman home ini, halaman yang pertama ditampilkan ketika calon siswa mengakses sistem PPDB SMK Negeri 2 Kuripan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Mustika Putri Winarni. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada halaman utama admin atau home akan tampil ketika admin berhasil login sesuai dengan hak aksesnya. Lanjut.
Selanjutnya ada halaman form pendaftaran. Di sini ada halaman pendaftaran. Sistem akan menampilkan form pendaftaran jika diakses sesuai dengan jadwal pendaftaran yang sudah ditentukan oleh panitia. Next. Halaman selanjutnya adalah cetak formulir pendaftaran. Di sini ada halaman cetak data. Pendaftaran akan ditampilkan ketika calon siswa memilih tombol daftar pada form pendaftaran. Selanjutnya ada halaman pengumuman seleksi. Di sini ada halaman pengumuman seleksi. Sistem akan menampilkan informasi calon siswa yang diterima di SMKN 2 Kuripan. Ya, lanjut. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, yang pertama, sistem informasi penerimaan peserta didik baru berbasis web di SMKN 2 Kuripan mampu mempermudah calon siswa baru untuk melakukan pendaftaran di mana saja selama terkoneksi internet dan diakses sesuai dengan jadwal. Yang kedua, menu-menu yang ada pada sistem ini dibuat untuk mempermudah calon siswa baru dalam melakukan pendaftaran. Yang terakhir, pihak sekolah tidak akan kerepotan dalam input data calon siswa baru, sehingga lebih efisien, hemat waktu, hemat biaya operasional, hemat penggunaan kertas, serta cepat dalam pembuatan laporan dan pengumuman hasil seleksi. Next. Untuk sarannya, untuk yang pertama adalah sistem informasi penerimaan peserta didik baru berbasis web yang dibangun hanya untuk SMKN 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Mungkin ke depannya dikembangkan untuk menangani penerimaan peserta didik baru satu kabupaten. Yang kedua, pengembangan lebih lanjut yang dapat dilakukan pada penelitian ini adalah penambahan menu untuk pembagian kelas berdasarkan masing-masing jurusan, pembuatan absen berdasarkan pembagian kelas, dan pembagian wali kelas pada masing-masing kelas. Yang terakhir adalah pengembangan juga dapat dilakukan dengan menggunakan framework kode Igniter untuk pembangunan sistemnya. Yang terakhir ada daftar pustaka. Di sini ada 3 daftar pustaka. Saya 3 penulis, yaitu yang pertama Solihin Miftahus dan Siti Mujilahwati dengan judul Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Web Online di SMK Muhammadiyah 7 Kedung Pring, Lamongan. Yang kedua penulis Apriani Mises dan Sandi Justitia Putra dengan judul Desain Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web, Sintesa 2018. Yang terakhir ada penulis Zain Ahmad Syafi dan Eka Malasari dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web di SMA 1 Anokayah, Sumeneb, Edutik Scientific Journal of Informatics Education 2018. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.